salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Novia Gita Ardana. Di sini saya izin untuk memaparkan hasil rancangan modul ajar yang akan saya laksanakan di SD Negeri Sarikarya. SD ini adalah tempat saya ketika melaksanakan PPL 1. Nantinya saya akan menerapkan modul ajar ini di kelas 4 atau pada fase B pada mata pelajaran IPA semester 2, yaitu bab 7 bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 2 JP atau 2 kali 35 menit. Jadi sebelum saya menyusun modul ajar yang akan saya gunakan, maka penting bagi saya untuk memahami bagaimana profil sekolah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan pembelajaran, serta mendalami bagaimana karakteristik siswa kelas 4 yang akan saya dampingi nantinya dalam pembelajaran. SD Negeri Sarikarya ini letaknya di Jalan Asam Gede, nomor 48, Gempol, Tenun Catur, Depok, Sleman. SD Negeri Sarikarya ini letaknya ada di pinggir jalan, tetapi bukan di pinggir jalan nasional. Meskipun begitu, aktivitas di sekitar lingkungan ternyata tidak mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran di SD Negeri Sarikarya tersebut. Nah, SD Negeri Sarikarya ini tidak paralel dengan banyak siswa, itu ada di atas kisaran 20-an siswa untuk per kelasnya. Kemudian, untuk peserta didik yang ada di kelas 4 itu terdiri dari 25 orang dengan karakteristik yang beragam. Sebagian besar siswanya itu sudah aktif dalam pembelajaran, baik bisa diamati dalam kegiatan diskusi maupun dalam tanya jawab. Karena mereka itu sudah dibiasakan setiap hari oleh guru kelasnya yaitu Pak Anton. Hal ini berdasarkan hasil observasi ketika saya melaksanakan kegiatan PPL 1 di kelas tersebut. Kemampuan dalam memahami materi setiap anak juga berbeda-beda. Di kelas 4 ini ada 2 anak yang kemampuan akademiknya itu berada di bawah rata-rata, dibuktikan dengan adanya nilai harian dan nilai UTS yang kurang dari KKM. 2 anak ini juga memiliki sifat pendiam dan pasif. Kadang saat pemilihan anggota kelompok itu mereka jarang terpilih dan oleh guru kelas hanya dimasukkan ke dalam kelompok saja. Begitu di dalam kelompok, mereka juga hanya memperhatikan teman-teman yang lainnya berdiskusi. Dalam tanya jawab pun mereka juga jarang diberikan kesempatan untuk mengemukakan hasilnya di depan teman-teman yang lain. Nah, peserta didik di kelas 4 ini lebih berminat dengan adanya media pembelajaran berupa media konkret karena menurut mereka itu lebih menarik dan membantunya dalam memahami materi pembelajaran. Jadi hal ini saya peroleh ketika saya waktu itu wawancara untuk media DT. Nah, selanjutnya dengan pertimbangan karakteristik, kemampuan, dan juga minat, maka itu menjadi pertimbangan bagi saya dalam menyusun kegiatan pembelajaran, di mana saya bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik saya yang ada di kelas 4 itu. Waktu itu saya menyusun untuk materinya itu mengenai kebutuhan dan bagaimana cara untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, aktivitasnya nantinya peserta didik itu akan menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah itu mereka akan menuliskannya di lembar LKPD, kemudian menggambar ilustrasinya di kertas kosong dan itu digunting nantinya kemudian dipajang di depan meja per kelompoknya. Setelah itu, mereka akan melakukan atau mempraktekkan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan yang belum ada di kelompoknya. Jadi, nanti masing-masing kelompok itu akan berunding maupun berdiskusi kira-kira ada tidak kebutuhan di dalam kelompoknya yang ternyata masih kurang dan itu ada di kelompok lain. Jika ada, maka mereka bisa membeli barang atau kebutuhan tersebut dengan uang mainan yang nantinya nominalnya sudah disepakati bersama dan itu akan dibagikan secara berkelompok. Jika ada kelompok yang membeli kebutuhan gambar ilustrasi itu untuk memenuhi kebutuhan, maka mereka harus menyertakan alasannya kenapa mereka menambahkan kebutuhan itu ke dalam daftar kebutuhan yang telah kelompok mereka tuliskan terlebih dahulu. Dan ada pula jika kelompok yang tidak melakukan jual beli, itu kenapa alasannya? Jadi yang dijual belikan itu hanya ilustrasi, sedangkan yang penting itu adalah yang di LKPD daftar kebutuhan per kelompoknya. Begitu.
Nah, melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan keaktifan semua peserta didik di kelas 4 dan semoga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi, kemampuan awalnya peserta didik mampu memahami kebutuhan dan keinginan manusia serta cara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian untuk capaian pembelajarannya ini saya ambil dari Kemendikbud yang bunyinya peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengenal nilai mata uang, dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian profil pelajar Pancasila yang saya ambil dalam kegiatan ini yaitu bernalar kritis dan bergotong royong karena hal ini dapat dinilai melalui kegiatan diskusi kelompok. Kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan, laptop dan LCD untuk penayangan video, membutuhkan speaker karena untuk memandu dalam menyanyikan lagu bangun pemudi-pemuda. Kemudian alat peraganya ada uang mainan dan gambar macam-macam kebutuhan. Jadi nantinya waktu praktek itu membutuhkan uang mainan untuk transaksi jual beli dan gambar macam-macam kebutuhan. Itu nantinya guru akan mencontohkan salah satu, kemudian salah satu gambar itu yang akan mendorong siswa untuk menggambarkan ilustrasi berdasarkan kebutuhan kelompoknya sendiri-sendiri. Kemudian alat tulisnya ada kertas HVS untuk menggambar ilustrasi, kemudian pensil, bolpen, spidol, gunting, dan pewarna. Bahan panduan guru juga digunakan guru dalam memandu kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian LKPD sebagai panduan dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan soal evaluasi untuk mengukur bagaimana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah mereka pelajari. Nah, untuk targetnya ini dengan jumlah 25 siswa di kelas 4. Kemudian modelnya ini menggunakan model based learning dan pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian metode yang digunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah berdiskusi, peserta didik mampu untuk menganalisis macam-macam kebutuhan manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu merancang cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan tanya jawab, peserta didik mampu mempraktekkan kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dengan tepat. Kegiatan pendahuluan ini akan diawali dengan kegiatan guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian memberikan kesempatan kepada salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Hal ini bertujuan supaya kita bisa benar-benar melibatkan siswa itu dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, setelah itu, guru akan mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik dengan memanggil satu persatu nama peserta didik yang ada di kelas 4. Selanjutnya, peserta didik bersama guru akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda melalui tayangan video YouTube. Jadi, apabila ada yang tidak hafal, maka mereka bisa melihat lirik lagu yang telah ditayangkan di LCD. Setelah itu, guru akan mengajak siswa untuk melakukan literasi dengan memilih secara bebas bahan bacaan yang telah disediakan di rak pojok baca yang setiap harinya itu diganti oleh petugas perpus. Kemudian, guru akan mengajak peserta didik untuk mengecek kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Jadi, guru akan melakukan tanya jawab mengenai materi kemarin yang telah diajarkan itu apa, apakah mereka masih ingat atau tidak. Setelah itu, guru akan menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan serta mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti yang terdiri dari beberapa fase yang merupakan sintaks dari PBL atau Model Problem Based Learning. Fase yang pertama mengorientasi peserta didik pada masalah. Jadi kegiatan yang akan dilakukan berupa adanya pertanyaan dari guru atau pertanyaan pemantik biasanya dinamakan seperti itu. Guru akan bertanya, siapa di sini, di kelas ini yang memiliki banyak keinginan? Nanti siswa akan menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian guru melanjutkan pertanyaannya kembali. Apakah keinginan kalian itu termasuk ke dalam sesuatu yang kalian butuhkan? Nah, ini sudah mengarahkan. Apakah keinginan siswa yang sudah disebutkan tadi itu benar-benar kebutuhan mereka atau bukan? Nah, di sini juga siswa akan menjawab kembali pertanyaan dari guru.
Dan guru juga masih bertanya kembali, jika kalian memiliki uang, maka apa yang akan kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan? Dan bagaimana caranya agar kebutuhan kalian dapat terpenuhi? Di sini, guru memberikan ruang kepada siswa untuk menanyakan pada dirinya sendiri bagaimana ya kira-kira caranya. Kemudian peserta didik akan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Setelah itu, peserta didik dapat diajak untuk melakukan tanya jawab mengenai kebutuhan pokok manusia. Itu apa? Nah, salah satunya adalah makanan. Peserta didik diarahkan untuk mengungkapkan jenis makanan tradisional dari daerahnya masing-masing. Setelah itu, peserta didik akan mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu IPA bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Lanjut ke fase B, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Di sini siswa akan dibagi menjadi 5 kelompok dengan beranggotakan masing-masing kelompok itu ada sebanyak 5 orang yang dipilih secara heterogen, karena nantinya siswa itu akan diajak untuk berhitung 1, 2, 3, 4, 5, dan yang mendapat nomor 1 nanti bergabung dengan anggota kelompok yang menyebut nomor 1, begitu pula seterusnya. Setelah itu, siswa akan diberikan LKPD untuk diisi identitas kelompoknya. Kemudian guru akan menjelaskan dari LKPD kegiatan tugas 1, 2, dan 3. Setelah itu, siswa akan berkelompok mencermati langkah-langkah kegiatan diskusi mengenai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu fase 3, penyelidikan secara individu atau kelompok. Jadi nanti kegiatan yang akan dilakukan, peserta didik akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Setelah itu, akan diberikan kesempatan untuk menanyakan hal yang kurang dipahami, dan guru akan membimbing siswa selama mengerjakan LKPD tersebut. Jadi nanti siswa itu akan menentukan hal-hal apa saja yang akan dibutuhkan menurut kelompoknya masing-masing dan merancang ilustrasi gambar pada kertas HVS yang telah disediakan. Setelah selesai, maka mereka akan menggunting ilustrasi tersebut untuk dipajang di meja depan kelompok. Nah, peserta didik kemudian akan mengambil bagian uang mainan yang telah disediakan oleh guru, nominalnya sudah ditentukan, dan nantinya uang mainan tersebut akan digunakan untuk mempraktekkan kegiatan jual beli apabila terdapat kebutuhan yang belum ada di kelompoknya. Jadi, setiap kelompok kan nantinya sudah ada daftar kebutuhan di LKPD-nya masing-masing. Kemudian, setiap kelompok akan mendiskusikan kira-kira gambar ilustrasi di meja kelompoknya kelompok lain itu ada tidak yang belum mereka ikut sertakan di LKPD mereka. Jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka mereka bisa melakukan transaksi jual beli dengan uang mainan yang mereka miliki. Jika sudah, maka mereka akan menuliskan alasannya. Kenapa mereka membeli barang tersebut dari kelompok lain, dan apabila mereka tidak membeli, mereka juga akan menjelaskan mengapa mereka tidak melakukan hal demikian. Selanjutnya yaitu fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini kegiatan yang akan dilakukan siswa yaitu menuliskan hasil diskusinya mengenai LKPD tersebut. Kemudian peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nah, di sini saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nantinya siswa itu dapat mempresentasikan tidak hanya secara lisan. Jadi siswa bisa memilih antara secara lisan, tulisan maupun gambar. Jika tulisan, siswa dapat menampilkan LKPD yang telah mereka kerjakan. Itu akan difoto, kemudian akan ditampilkan melalui LCD. Dan apabila siswa menghendaki berdasarkan gambar yang telah mereka buat, nah itu nantinya juga bisa difoto, kemudian ditampilkan di LCD saja. Fase terakhir yaitu fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru akan bersama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah mereka laksanakan hari itu. Kemudian, peserta didik akan mengapresiasi usaha mereka bersama-sama dengan bertepuk tangan, dan peserta didik akan diberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan secara individu. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah mereka pelajari.
Dan terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini peserta didik akan diminta untuk mengamati video mengenai prioritas kebutuhan manusia. Kemudian guru akan memberikan penguatan konsep di akhir pembelajaran. Kemudian peserta didik akan dibimbing oleh guru untuk melakukan refleksi pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu, dengan menanyakan bagaimana perasaan siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian apakah ada kendala saat mengikuti pelajaran tersebut dan bagaimana caranya untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi. Di sana peserta didik juga akan dipandu oleh guru untuk melakukan ice breaking sebelum mengakhiri pembelajaran supaya perasaan siswa tetap bahagia terjaga hingga akhir pembelajaran itu selesai. Dan guru akan menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. Apabila di akhir pembelajaran sudah tidak ada pembelajaran berikutnya, maka guru akan meminta salah satu siswa untuk menutupnya dengan doa. Untuk kegiatan penutup ini menggunakan alokasi waktu 7 menit. Selanjutnya yaitu asesmen yang akan dilakukan. Di sini yang pertama yaitu asesmen untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atau untuk pengetahuannya. Saya menggunakan tes yang berupa LKPD, 3 soal uraian. Kemudian untuk lembar evaluasinya itu ada 5 soal pilihan ganda. Nah, untuk kisi-kisinya dapat diamati pada slide berikut. Kemudian untuk nilai soal evaluasi itu dilakukan dengan cara kita menjumlahkan nilai yang diperoleh oleh siswa, kemudian dibagi dengan jumlah nilai maksimal dan dikalikan 100. Yang kedua yaitu asesmen sikap. Di sini penilaiannya dilakukan dengan cara observasi atau mengamati siswa yang ada di kelas 4 ini. Kemudian apa yang diamati yaitu sikap bernalar kritis dan gotong royong yang bisa dinilai saat siswa sedang melakukan diskusi. Berikut adalah rubriknya dan ada pula tabel untuk guru mengisikan berapa skornya. Itu dapat dilakukan dengan cara menceklis. Yang ketiga ada asesmen keterampilan. Di sini dapat diamati instrumen asesmennya dan rubrik untuk penilaian keterampilan, meliputi aspek yang diamati saat siswa melakukan unjuk kerja. Yang pertama, pemilihan prioritas kebutuhan siswa beserta alasannya, kemudian penyajian materi yang dilakukan secara runtut dan penyampaian hasil diskusinya. Sekian pemaparan modul ajar yang telah saya susun. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan mohon masukan, tanggapan, serta kritik yang membangun demi perbaikan modul ajar ini supaya proses pembelajaran dan praktik pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju lagi. Sampai jumpa.